kacamata saya itu juga dari dalam negeri juga dari global juga, tapi melihat investor fokusnya lebih ke dalam negeri karena memang dari dalam negeri ini pekan ini cukup ramai di perdagangan Senin kemarin itu kalau nggak salah ada GDP Indonesia, terus juga eh, hari ini data penjualan retail, terus juga mungkin kemarin juga ada data cadangan devisa. Walaupun memang cadangan devisa ini menurun, tapi melihat data penjualan retail kembali terus membaik juga menjadi sentimen positif. Juga untuk dari global sendiri ini kemungkinan dari The Fed akan kembali menahan suku bunganya ini terlihat dari ekspektasi data tenaga kerja yang terus mendingin. Jadi memang ketika data tenaga kerja terus melandai, terus juga menunjukkan ada tidak dalam kondisi panas kembali, jadi ada kecenderungan bahwa The Fed akan mengundurkan rencana menaikkan suku bunganya di awal kuartal pertama tahun depan. Baik, jadi menurut Anda memang ada alasan fundamental, tidak sebatas teknikal saja, begitu. Iya. Tapi kalau dari teknikal Anda lihat memang ini sudah waktunya juga untuk kembali lagi ke 6.800 atau seperti apa? Kalau untuk secara teknikal memang masih ada kemungkinan untuk rebound juga ya, tapi melihat apakah untuk menyentuh 6.900-an masih ada kemungkinan, tapi di sisa perdagangan hari ini masih cukup kecil ya. Untuk hari ini saja saya rasa masih belum cukup untuk kembali ke 6.900, tapi untuk di perdagangan esok hari ada kemungkinan untuk menyentuh 6.900 meski tipis-tipis. Ketahanan IHSG di 6.800 ini seperti apa? Atau sebenarnya rentan untuk kembali lagi ke level 6.700-an? Untuk hari ini saya melihatnya masih cenderung akan bertahan di 6.800-an ya, walaupun memang tadi di perdagangan awal sesi 1 ini grafik cenderung volatil, tapi melihat juga masih turun tipis dan juga naik tipis. Jadi memang masih cenderung tertahan atau cenderung sideways. Baik, perdagangan tinggal 1 hari lagi di esok, begitu. Apakah Anda lihat penguatan ini akan bertahan hingga akhir pekan? Saya rasa penguatannya masih cukup positif, melihat juga apakah tergantung juga melihat apakah data tenaga kerja yang nanti malam dirilis sesuai ekspektasi atau tidak. Jadi tergantung juga data tenaga kerja. Tapi melihat juga bahwa ekspektasi pasar sudah cukup optimis, data tenaga kerja dari Amerika sudah lebih mendingin. Baik, kita kembali ke dalam negeri. Kalau kita melihat data retail yang tadi dirilis itu, apakah ini juga akan secara signifikan mempengaruhi pergerakan saham-saham consumer dan retail hingga akhir tahun? Kalau untuk retail dalam jangka pendek ini untuk pekan ini saya rasa masih cukup volatil. Tapi melihat juga bahwa ada sentimen masa kampanye yang akan dimulai sekitar sepekan 2 pekan lagi, seharusnya menjadi sentimen positif bagi konsumer retail itu sendiri. Tapi melihat selain dari penjualan retail, jadi memang prospeknya masih positif saya melihat. Baik, tapi apakah akan signifikan juga terlihat di pergerakan sektor-sektor consumer dan juga retail di dalam negeri? Kalau untuk jangka menengah saya melihatnya masih cukup signifikan ya, tapi melihat jangka pendek di sisa perdagangan pekan ini saya rasa masih belum terlalu signifikan. Baik, bagaimana dengan saham-saham telco? Apakah juga sudah mulai terlihat ada peningkatan menuju ke tahun politik 2024? Kalau melihat di pekan ini sama seperti konsumer yang masih cenderung sideways juga, tapi melihat juga ketika menjelang masa kampanye ini juga berpotensi terkerek naik karena memang tidak hanya ke masa kampanye ini tidak lagi secara offline juga secara fisik juga mulai juga kampanye ini juga sudah mulai melalui sosial media. Jadi ada peningkatan traffic sinyal juga kemungkinan dapat mendorong saham telekomunikasi. Baik, di saat BI kemarin sudah mengerek suku bunga acuannya 25 basis point, kita lihat pemerintah saat ini mulai memberikan insentif-insentif fiskal begitu. Salah satunya juga mendorong percepatan penyaluran KUR begitu. Anda lihat apakah ini akan mempengaruhi saham-saham perbankan? Kalau untuk perbankan saya rasa juga cenderung positif ya, walaupun memang dari stimulus pemerintah juga sentimen dari masa kampanye juga dapat menggerakkan saham perbankan, apalagi juga perputaran uang di masa kampanye ini secara historis memang lumayan tinggi. Baik, bagaimana dengan insentif lainnya seperti pemberian bansos untuk El Nino dan juga untuk sektor properti? Apakah menurut Anda ini akan bisa menggeber lagi sektor consumer tadi dan juga sektor properti? Untuk properti sendiri sih saya melihatnya di akhir tahun ini cukup positif karena walaupun memang di
perdagangan hari ini atau pekan ini pergerakannya juga masih cenderung sideways, tapi prospeknya positif karena memang era suku bunga tinggi ini akan berakhir setidaknya dalam setahun atau 2 tahun mendatang juga. Jadi memang ketika optimisme pasar bahwa era suku bunga tinggi ini berakhir, maka ini menjadi sentimen positif bagi sektor properti. Untuk stimulus-stimulus seperti bantuan El Nino, saya rasa juga dapat mendorong sektor konsumer itu sendiri. Baik, jika era suku bunga tinggi Anda sampaikan tadi masih mungkin bertahan 1 hingga 2 tahun ke depan, apakah ini akan memberikan sentimen baik untuk perbankan atau justru akan membuat adanya shifting dari investor? Kalau untuk suku bunga tinggi ini seharusnya menjadi sentimen positif, tapi melihat juga dari tingkat kredit juga, terus juga ketika suku bunga ini sudah tingkat kredit ini juga cukup tinggi, maka akan membuat pengambilan kredit dari masyarakat cenderung lesu. Tapi melihat juga bahwa era suku bunga tinggi ini setidaknya di kuartal kedua ini berpotensi berkurang juga, saya melihatnya menjadi saham perbankan ini cukup positif sih.